Pendidikan. Apakah soal nilai? Apakah soal pekerjaan? Apakah soal gelar? Halo guys, kembali lagi dengan saya Faisal Nuriski dengan NIM 2301006. Saya mahasiswa dari STI Darul Falah. Nah, tadi itu seputar filsafat pendidikan. Nah, jadi filsafat pendidikan itu mengajak kita untuk bertanya lebih dalam. Untuk apa kita dididik? Apa hakikatnya belajar? Nah, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas makna, tujuan, dan hakikat pendidikan. Bukan soal apa yang diajarkan, tapi kenapa dan untuk siapa kita belajar. Plato pernah berkata, kela asa ngarewa tinggalannya. Orang benggetil Oke. Plato pernah berkata, pendidikan adalah menyalakan api, bukan mengisi bejana. Artinya, pendidikan bukan hanya mentransfer informasi, tapi membangkitkan kesadaran, akal, dan nilai dalam diri manusia. Pendidikan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berfokus kepada mentransfer ilmu, tetapi menyangkut juga pembentukan karakter, nilai, dan pandangan hidup peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan dasar pemikiran yang mendalam dan menyeluruh agar tidak kehilangan arah. Nah, dalam konteks inilah peranan filsafat pendidikan memegang peran yang sangat penting. Dalam Islam, konsep pendidikan lebih dalam lagi, bukan hanya mencerdaskan, tapi mensucikan jiwa. Seperti dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalika ad-dinul qayyum walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi maksudnya pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menggabungkan antara hati, akal, dan amal. Dilanjut lagi dengan Quran Surat Ali Imran ayat 104, yakni bunyinya, Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi korelasinya antara Quran surat yang tadi dengan filsafat pendidikan itu ya, jadi pendidikan itu tidak buruk sebenarnya. Pendidikan yang memang benar-benar pendidikan itu menggabungkan hati, akal, dan amal. Jadi tujuan dari pendidikan sendiri itu bukan hanya untuk mencerdaskan pemikiran, mencerdaskan dalam ilmu material seperti matematika, seperti fisika, dan lain-lain, tetapi pendidikan di sini lebih luas lagi, yakni membuat pemikiran manusia, menjalani pemikiran manusia, dan lain-lain, dan tentunya dengan akhlak yang bagus juga. Saudaraku, jika pendidikan hanya mencetak manusia yang cerdas tapi tanpa nilai, maka dunia ini bisa penuh dengan kemajuan tetapi akan kehilangan arah. Nah, jadi jika pendidikan lahir dari filsafat yang benar, maka akan melahirkan manusia yang berpikiran tajam, berjiwa luhur, dan bermoral yang tinggi. Nah, itulah tujuan sejati dari pendidikan. Bukan hanya melahirkan pekerja, tapi mencetak manusia yang merdeka. Maka, mari kita didik bukan hanya untuk tahu,
tapi untuk menjadi manusia yang seutuh-utuhnya, ya bijak dan manusia yang beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.